Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Fansur Kisnadi di channel Web Coding Media. Oke, kita akan lanjut seri tutorial selanjutnya ya. Kemarin kita sudah membuat tabel kategori dan menampilkan tabel kategori. Selanjutnya kita akan kalian buka dulu projectnya seperti biasa. Login ya. Salah nih, apa nih? Administrator. Nih, administrator. Untuk Ctrl C. Kok gagal? Saya lupa passwordnya ya. Expedia. Tutup aja ini. User administrator ya. Oke, kita masuk. Oke, kemarin kita sudah membuat di master, kemudian di kategori. Di sini udah ada ya, udah ada data kategori. Kemudian kita buka. Yang pasti kita butuh Visual Studio Code-nya ya. Oke. Oke, kita pergi ke data kategori. Di sini kita pertama akan buat menu hapus dulu ya. Menu hapus, kemudian lanjut kita akan membuat menu tambah. Oke, di sini dia masih supplier ya. Kalau kita cek klik dia masih supplier. Ke kategori ini di sini. Nih di kategori, kalian pergi ke folder kategori di views, kemudian folder kategori di data kategori. Nah, di sini dia belum ada actionnya ya. Kita bikin actionnya. Ini terlalu gede ya. Kita kasih di sini width besarnya. Kita kasih width dia 20 lah ya. 20 pixel. Oke, kekecilan dong. 30 kekecilan 130 coba. Oke, cukup segini aja lah. Ini no-nya juga terlalu besar. Kita kasih width lagi. Kalian bisa kopikan saja, pastekan di sini. Kalian bisa rubah sekitar 40-an lah misal. Nah, seperti ini ya. Jadi dia agak kecil. Oke, kita akan jalanin menu hapus ini. Kalian buka di bagian kategori di folder kategori, kemudian data kategori di bagian Java Trans. Di sini kita arahkan bikin URL baru, set URL. Nanti kita URL-nya itu dia bernama kategori, yang pasti masuk ke ini ya, kategori. Masuk ke function kategori, kemudian kita bikin maksud ke controller kategori, kemudian nanti kita bikin function del, dan kemudian kita kasih parameternya itu value id kategori, dan tutup. Nah, kita cek di sini dia akan dapat id-nya ya, di sebelah sini pojok nih. Tuh 2 di. Oke, kita udah dapat parameter ID-nya. Kita klik pasti error ya. Nah, kita buat di controller, kemudian di kategori. Di sini kita buat function baru ya, public function. Functionnya del, yang pasti parameternya ID ya. Kemudian this langsung saja ya, nanti kita langsung panggil kategori karena modelnya sudah di load kategori M. Kemudian kita di model M nanti kita buat function lagi dengan nama del, parameter ID. Kalian titik koma, kemudian kalian pergi ke supplier ya.
supplier di sini. Copy saja bagian if ininya nih, if this db activate rows-nya nih, kalian copy, pastekan di kategori di sini. Oke. Kalian rubah redirect-nya diarahkan ke kategori. Oke. Ini dihapus ya, data berhasil dihapus. Oke. Malah tipu, hapus. Kita lihat, kita reload. Oke, dia kategori M ya, kategori M del. Kita buat functionnya, kalian pergi ke model, setelah itu pergi ke kategori M. Di sini kita bikin function baru, public function del ya. Tadi kan del dia. Kemudian parameternya ID, tutup. Kemudian di where itu dia di mana, dari di ID kategori, kemudian value-nya itu dia dari mana, dari ID ya, yang pasti dari ID. Ini variabel ya. Kemudian public ini function ya, tipe dia, public function del seperti ini. Kemudian kalian bisa db delete ya, db kategori tabelnya. Oke, sudah. Coba kita lihat kategori, udah kehapus ya, tapi di sini dia redirectnya salah, kategori ya, tipe ya, kategori. Coba kita hapus lagi satu. Oke, dia nggak ada datanya ya. Oke, kita belum munculin slash data di sini, berarti di atas ini nih kita kasih php this load view, itu yang dipanggil message seperti ini, yang dipanggil message. Kita coba lagi, kita input ya, input paksa dari database. Kita input ulang, makanan, minuman, kita kirim, go. Kemudian kita buat lagi, input lagi elektronik, kemudian pakaian misalkan, kita go, kirim. Nah, ini kan ada 4 ya datanya. Nah, kita coba hapus satu. Oke, nggak bisa ya. Kita akan bikin button tambah ya teman-teman. Langsung saja kita di bagian close app ini kita ubah jadi ref class, yang pasti mah btn default aja ya. Kemudian kita kasih btn sm dan kita kasih i class buat ikonnya. Ikonnya itu pasti Fava plus. Kemudian di sini kita kasih tambah kategori. Oke, kita cek di sini. Oke, udah ada ya. Kita klik, belum jadi. Kita arahkan URL-nya. Kita bikin sama dengan set URL. Diarahkan kemana? Ke kategori. Kemudian diarahkan ke add ya. Nanti kita akan bikin function add. Kita akan bikin function add ya. Kita bikin function add dulu. Kita ke controller, balik lagi ya teman-teman. Di bawah function del ini kita bikin public function add ya. Di sini kita akan gunakan form validation ya. Kita load dulu library-nya. Atau kalau kalian nggak mau terus-terusan di load, kalian bisa ke auto load di sini.
Kemudian ke library sini kalian load form validation. Nah, jadi kalian nggak usah ngeload berulang kali form validationnya. Jadi kita udah di load form validationnya, langsung saja kalian bisa copy aja dari supplier ya. Ini yang seterusnya copy. Ini kita butuhnya cuma satu ya. Oke, paste sini, kita rubah menjadi apa? Di sini itu dia name kategori ya. Name kategori. Sebelum itu saya bikin view-nya dulu ya. This template seperti biasa. Kemudian load. Yang di load itu dari mana? Templatenya yang di load. Kemudian kita ambil parameternya itu folder kategori. Kemudian tambah kategori seperti ini ya. Tutup. Kita jalankan. Kita lihat ya, kita reload, tambah. Nah, dia bakal seperti ini. Kita buat file dengan nama tambah kategori ya. Kita buat diffuse folder kategori di sini, masukkan, kita buat. Oke, kemudian kita kasih huruf aja asal. Oke, udah jadi ya. Oke, kita contek saja formnya dari supplier ya. Ctrl A, Ctrl C, tambah kategori biar cepet. Di sini kita butuhnya cuman satu form, berarti ini ya hapus ya. Sisanya kita cek. Oke, kita butuh lah ini, bentar. Oke, ada div yang nggak kebuang ya, coba. Oke, kita ganti ya suppliernya jadi kategori biar cepat. Ctrl H, kategori. Oke, langsung saja set. Oke, jika dia kembali dia akan ke kategori, tambah upload. Dia bukan upload ya, tapi reset. Ini reset. Ini reset ya, reset data, upload kembali. Oke, kita cek. Kita rubah name-nya ini, Ctrl H, jadi name kategori. Name kategori ya, kalian refresh. Oke. Ketika sudah, kalian ke kategori. Di sini aktifkan lagi. Kemudian kalian bikin form validation run ya. Form validation run. Ini kita masukin ke atas. Yang ini ke atas. Kemudian ini jangan lupa kasih variabel. Kita kasih kondisi false ya. Jika dia false, maka balik ke form lagi. Kemudian jika dia betul, kita bikin variabel post buat menabung inputan. Sama this input post. Input post itu nilainya 0 ya, kosong di dalam nilai, dan kita pastikan semua itu yang disebut benar. Kemudian setelah itu kita langsung bikin function baru ya di model dengan nama this kategori M. Itu function add ya, kalian bisa nama fungsinya add, bisa apa, bebas. Tutup. Kemudian kita kasih ini ya, redirect ini. Jika dia datanya berhasil, kita ini kasih ini, ininya masuk ke sini ya. Jika dia gagal, kita kasih else aja. Di sini kita munculkan, kita balikin lagi ke ini aja dah, kita kasih alert ya. Kalian pergi ke out. Di sini bagian echo ini kalian copy ke kategori, pastekan ya. Sini ganti silakan input ulang. Oke.
Sudah. Kita coba ini ke out ya, tambah kategori. Ini jangan kayak gini, nah kayak gini. Oke, kita coba. Oke, required ya, name kategori is valid. Coba kita cek name kategori is valid. No member tipe text, kita cek bagi kategori ini ya, name kategori. Oke, coba kita ulang lagi. Kita cek bentar, name kategori. Oh, ininya ya, name. Oke ya, kita bikin function add ya. Ini udah katanya kita suruh bikin function add. Kita ke ini ya, balik lagi ke kategori M, kemudian kita bikin function add, public function. Yang pasti kita bikin function add, kemudian post. Kemudian setelah itu kita bikin kita bikin array aja ya. Data sama dengan ini ke bawah. Terus isinya apa? Name kategori. Name kategori itu dari postnya apa? Dari post itu name kategori juga. Oke, kemudian kita insert tb insert kemana? Ke tb kategori. Objeknya apa? Objeknya data ya, ini data ini. Nah, oke. Kita coba ya. awdwd set apa tuh? tb kategori name kategori, coba cek. Oh, tipe ya, bukan name tapi di database-nya nama. Kita benerin. Pastikan sama ya, di database sama di sini nih sama. Jadi jangan beda. Kita coba lagi. Oke, data berhasil dihapus. Kalian balik lagi kategori. Di sini data berhasil disimpan. Oke. Cek, kita hapus lagi bisa. Oke, udah berhasil. Kita tambah lagi. Oke, berhasil ya. Kita hapus lagi. Oke, berhasil. Tinggal kita buat edit ya. Oke, sebelum buat menu edit, kita buat dulu di bagian data kategori URL editnya ya. Kalian copy aja dari del ini sampai sini ya, di copy biar cepat. Pastekan di sini, ganti ininya jadi edit, gampang. Terus kemudian di bagian kategori di add sini kalian copy aja di bawah. Kemudian kini ganti get ganti edit. Ini kasih parameter ID seperti ini. Kemudian kita akan tampilin, atau kalian bisa copy aja dari supplier nih. Tuh dari supplier. Bisa aja kalian copy aja dari supplier nih, copy. Ininya aja ya, bagian ininya aja. Bagian form validation, kemudian ke kategori balik lagi. Di sini kopikan sampai sini. Oke. Ini nanti kita diarahkan ke kategori M ya, kategori M modelnya. Ini kategori M. Tapi di kategori M kita akan buat function dengan nama get ya. Nah, pasti. Kita ke kategori M dulu. Suppliernya close dulu. Kita akan buat function get ya. Ini kan get aja. Kita buat function dengan nama get ID, maksudnya get ID. Public function get ID, get underscore ID. Itu ID, nih variabel ID nilainya sama dengan 0 kan. Kemudian kalian bisa copy aja ya, ini sama. Kemudian bedanya kita di sini pakai if jika
ID itu tanda seru tidak sama dengan kosong, kita kasih kondisi where ya. Di sini db where berarti ini kita ID kategori itu value-nya dari mana, dari ID ya, dari ID, value-nya dari ID. Kemudian kita bikin biasa variabel query sama dengan dbget seperti yang di atas ya, sama aja dbget. Kemudian kita nggak pakai ini ya, nggak pakai tabel sama offset limit, kita return variabel query-nya. Salah. Oke, kita rapikan, kita klik, belum ya, pasti error ya, ID supplier. Kita ke kategori lagi, balik lagi ke controller, di bagian template kita rubah ininya, Ctrl H, kategori, paste. Nah, kita akan disuruh bikin nanti file dengan nama edit kategori. Oke, kita cek lagi. Nah, kita buat file edit kategori ya. Kita ke kategori di sini, pastekan. Nah, enter, kalian ketik asal aja, cek. Oke, muncul ya. Kalian copy aja dari form tambah, Ctrl C, pastekan di edit. Oke, sama ya, kita rubah depannya, Ctrl H, edit, replace gitu. Kemudian, nah sudah, kita akan munculkan ya datanya, name kategorinya. Berarti di sini kita kasih value-nya itu yang dilempar pasti raw. Kemudian nama kategori. Oke, kita cek lagi. Oke, minuman ya. Kemudian jangan lupa kalian kasih satu lagi ya di atas. Ini kita tipenya hidden. Nah, nggak kelihatan ya. Jadi di atas tuh nanti kita bakal ada ID ya, parameter ID-nya. Kalau kalian cek di misalkan di sini, klik ini ya. Nah, nanti di atas ini ada hidden tuh, nanti kita kasih name-nya itu dia ID kategori. Nah, kalian bisa lihat ini nanti ID-nya. Nih hidden. Nih kan ini ya. Nih hidden class name kategori value-nya 4. Nanti ini kita ganti jadi ID ya. Ini ganti ID. Oke, sudah. Kita cek tuh ID, value ID-nya 4. Oke, kita ada bisa. Ini apa? Bentar. Apa nih? Kurang div tadi ya. Coba kasih div lagi, satu lagi. Oke, kita rapikan saja ya, biar rapi. Oke, sudah. Oke, ini belum bisa diedit ya. Kok bisa berhasil disimpan sih? Taruh minumana. Oh ya, udah bisa ya. Kita cek kategori, edit, post kategori. Taruh edit. Edit kategori. Oh, dia URL-nya belum dirubah, dia masih add tuh. Sorry, kita rubah dulu URL-nya. Edit ya. Edit. Coba kita cek.
Si minuman kita ganti menjadi susu misalkan. Error ya, kategori M edit. Kategori M edit katanya. Kita buat dulu, kalian copy aja dari add LTC bawah ya biar cepet. Post. Di sini jangan insert ya, kita ganti update. Kemudian kita kasih dbware ya. Ini kita ganti jadi ID kategori. Di sininya variabel ID. Variabel post maaf. Kemudian isinya ID seperti itu. Kita coba ya. Kita kembali dulu, si elektronik saya mau rubah jadi susu ultra, enter. Data berhasil diubah, enter. Oke, udah bisa ya. Oke, kita sudah bisa buat tambah, edit, hapus. Oke, kita review dulu ya apa yang tadi kita buat. Pertama yang kita buat itu kita buat form tambah kategori. Ini formnya. Setelah itu form itu kita arahkan ke kategori add. Kategori add itu controller kategori, function add maksudnya ke sini. Function add. Nah, ini. Kemudian jika kondisinya itu salah, balikin lagi ke form kategori. Jika kondisinya benar, maka dia akan menampung semua inputan di sini, this input post. Kemudian akan membuat function baru di kategori M dengan nama add, dengan parameternya post yang diambil dari tadi, inputan tadi. Kemudian jika datanya berhasil input, larikan ke kategori. Oke, yang kedua kita buat hapus ya. Hapus berarti kita ke data kategori. Nah, di data kategori ini dia ada kategori del. Jadi maksudnya kita akan pergi ke controller kategori dengan fungsinya del. Kita cek di sini kategori del ya. Nah, di sini del public function del, dia parameternya ID ya, karena kita hapus berdasarkan ID gitu. Kemudian di sini ada this kategori M del variabel ID ya, karena nanti kita akan lempar ID ini ke model gitu. Di modelnya kita cek ada where, jadi db, jadi parameter mana yang mau dihapus, parameternya itu kan ID kategori, kemudian parameter postnya itu ID. Nah, kemudian yang mau dihapus dari tabel mana, tabel kategori ini. Oke, lanjut kita ke edit ya. Di edit ini kita bikin form sama kayak tadi, kemudian kita arahkan ke kategori edit. Maksudnya kategori edit ini dia ke controller kategori, kemudian function edit masuk sini, function edit di sini ya. Kemudian sama seperti add, tapi yang bedanya dia menampilkan data ya. Query this kategori M get ID, jadi menampilkan data berdasarkan ID gitu. Jadi ID 1 ini punya si A, ID 2 ini punya si A, jadi nggak akan ketuker gitu karena berdasarkan ID masing-masing. Kemudian di sini ada if numros, maksudnya di numros kemudian ditampilkan ya datanya dalam ini array. Kemudian row tampilkan dalam satu baris saja ya yang diambil, misalkan baris A saja gitu, isinya apa. Kemudian dilempar, kita parsing datanya ke view, ke edit kategori seperti itu. Kemudian jika inputannya itu berhasil, ya sama seperti tadi, variable post, input post, edit, kemudian di sini if this db, jika berhasil dia akan munculkan our to bar gitu kan.
seperti itu. Oke, untuk tutorial buat tambah edit hapus kategori sudah ya. Barangkali kalian pengen request apa, kalian bisa komentar di kolom komentar ya, silakan diskusikan. Kalau misalkan ada yang error, kalian bisa boleh tanyakan ya di kolom komentar. Ini untuk tutorialnya sudah ya. Tadi juga kita udah review. Oke, saya tutup untuk tutorial kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.